Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 PPDT akan menjelaskan tentang COVID-19. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Nur Hidayah, kemudian Nur Mulyani, Oktavia Rizky, Putri Alda Pratiwi, Rifadia Nur Santung, Rizka Sofia Indriani. Apa itu COVID-19? Virus Corona Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome, virus corona 2, SARS-CoV-2 atau yang sering disebut virus corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimptomatik, gejala ringan, sedang sampai berat, bahkan sampai kematian. Patofisiologis dari COVID-19 sendiri yaitu dari zoonotik seperti hewan kelelawar. Zoonotik sendiri adalah penyakit dari hewan yang bisa membawa kuman berbahaya seperti bakteri, jamur, parasit, dan virus. Lalu menular ke manusia, kemudian menjangkit ke manusia lain. Transisinya melalui batuk, percikan, dan kontak dengan penderita. SARS-CoV-2 sendiri dapat bertahan hidup di udara selama beberapa jam. Saat penderita batuk atau bersin, kemudian menjadi partikel halus yang disebut aerosol. Maka, jika aerosol dari virus ini terhirup oleh manusia, maka dapat memicu infeksi parah di paru-paru. Baik, di sini saya menjelaskan komplikasi. Komplikasi utama pada pasien COVID-19 adalah ARDS atau singkatan dari Acute Respiratory Distress Syndrome. Tetapi dari 52 pasien kritis, komplikasi tidak terbatas ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut 29% dan disfungsi hati 29%. Komplikasi lain yang telah dilaporkan adalah shock sepsis, rhabdomyolysis hingga pneumomediastinum. Yang selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium lain seperti hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostatis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan sesuai dengan indikasi. Yang kedua, pencitraan. Modalitas pencitraan utama yang menjadi pilihan adalah fototoraks dan komputer tomografi scan atau biasa disebut CT scan toraks. Pada fototoraks dapat ditemukan gambaran seperti ovasifikasi ground glass, infiltrat, penebalan peribronkial, efusi pleura, dan atelektasis. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan diagnostik SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu virus corona yang mengakibatkan infeksi pernapasan COVID-19. Yang pertama, yang A, pemeriksaan nucleic acid amplification test atau biasa disebut NAAT. Konfirmasi diagnosis COVID-19 umumnya ditentukan dengan deteksi sekuens unik virus RNA pada NAAT. Jenis sampel untuk pemeriksaan NAAT seperti sputum, cairan paru-paru lewat pencucian bronkoalveolar, mengusap nasofaring dan mengambil sampel yang berasal dari feses, darah, urin, atau bagian otopsi pasien. Juga dapat digunakan apabila tidak terdapat pilihan lain. Hasil negatif tidak dapat menyingkirkan infeksi virus COVID-19. Beberapa faktor seperti rendahnya kualitas spesimen, waktu pengambilan spesimen yang terlalu lambat atau terlalu cepat, penyimpanan atau pengiriman spesimen yang tidak benar, dan masalah teknik seperti mutasi virus dan inhibisi polimerase chain. Kemudian yang B, rapid test. Rapid test adalah pemeriksaan serologi yang menggunakan sampel serum. Saat ini terdapat dua jenis rapid test, yaitu tes untuk mendeteksi antigen dan antibodi. Rapid test antibodi dapat mendeteksi imunoglobulin M dan imunoglobulin G terhadap virus SARS-CoV-2. Dalam sampel darah manusia, antibodi imunoglobulin M
diketahui memiliki peranan penting sebagai pertahanan utama saat terjadi infeksi virus. Sementara respon imunoglobulin G adalah melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengingat virus yang sebelumnya pernah terpapar di tubuh. Kemudian yang C, viral sequencing. Pemeriksaan tes viral sequencing bertujuan mengkonfirmasi virus yang memonitor mutasi genom virus. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat memiliki fungsi dalam studi epidemiologi molekuler. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah penata laksanaan dari COVID-19. Ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata laksana pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini ada 4 gejala. Yang pertama itu tanpa gejala. Nah, penata laksanaannya itu yang pertama adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari atau karantina diri, karantina. Nah, yang kedua adalah diberi edukasi apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Nah, leaflet untuk dibawa ke rumah. Leaflet itu sendiri artinya selebaran yang berisi petunjuk-petunjuk apa ya saja yang harus dilakukan pasien tersebut selama di rumah. Nah, yang ketiga diberikan vitamin C 3x1 tablet untuk 14 hari. Yang keempat, pasien mengukur suhu tubuh 2 kali sehari pagi dan malam. Nah, yang kelima, pasien dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP. Nah, yang ketujuh, kontrol di FKTP setelah 14 hari untuk pemantauan klinis. FKTP itu sendiri adalah kepanjangan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, selanjutnya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan. Nah, penata laksanaannya itu yang pertama adalah ditangani oleh FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contohnya puskesmas sebagai pasien rawat jalan. Nah, yang kedua adalah sama seperti yang tanpa gejala tadi, yaitu isolasi mandiri atau karantina di rumah selama 14 hari. Yang kedua diberi edukasi apa yang harus dilakukan dan petunjuk yang ada di selebaran itu dibawa ke rumah. Yang keempat, vitamin C. Diberikan vitamin C 3x1 tablet untuk 14 hari juga, sama juga dengan tanpa gejala tadi. Yang kelima adalah diberikan obat kloroquine fosfat 2x500 mg untuk 5 hari, atau bisa juga diberikan hidroksikloroquine 1x400 mg untuk 5 hari. Nah, selanjutnya diberikan obat azitromisin 1x500 mg untuk 3 hari, diberikan simptomatis atau paracetamol dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah bila diperlukan dapat diberikan antivirus, yaitu obatnya seperti oseltamivir 2x75 mg atau favipiravir, atau yang lebih dikenal dengan nama Avigan, itu diberikan 2x600 mg untuk 5 hari. Nah, yang terakhir adalah kontrol di FKTP setelah 14 hari untuk pemantauan klinis. Nah, yang selanjutnya adalah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang. Nah, penata laksanaannya sendiri yang pertama adalah rujuk pasien tersebut ke rumah sakit atau rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Yang kedua adalah isolasi di rumah sakit atau rumah sakit darurat selama 14 hari. Yang ketiga, vitamin C diberikan secara intravena selama perawatan. Yang keempat, obat kloroquine fosfat 2x500 mg itu diberikan selama 5 hari, atau juga bisa obat hidroksikloroquine
chloroquine, dosisnya yaitu 1 kali 400 mg untuk 5 hari. Nah, selanjutnya adalah diberikan obat azitromisin dengan dosis 1 kali 500 mg untuk 3 hari. Setelah itu diberikan obat antivirus yaitu oseltamivir 2 kali 75 mg atau favipiravir. Loading dosnya 2 kali 1600 mg. Nah, itu untuk hari ke-1 dan selanjutnya itu bisa diberikan dengan dosis 2 kali 600 mg itu hari ke-2 sampai hari ke-5. Nah, yang terakhir itu diberikan obat simptomatis seperti paracetamol dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat. Nah, yang pertama adalah isolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan karena gejala berat ini memang sudah harus selalu dipantau oleh petugas pelayanan kesehatan yang sudah pastinya petugas pelayanan kesehatan itu memakai APD yang lengkap. Setelah itu diberikan obat-obatan regimen COVID-19 yang seperti chloroquine fosfat dengan dosis 2 kali 500 mg per hari. Itu untuk hari pertama sampai hari ketiga, dilanjutkan dengan dosis 2 kali 250 mg untuk hari keempat sampai hari ke-10. Nah, atau bisa juga diberikan hidroksikloroquine dosisnya 1 kali 400 mg itu untuk 5 hari. Selanjutnya diberikan obat azitromisin dosisnya 1 kali 500 mg untuk 3 hari. Habis itu diberikan obat antivirus yaitu oseltamivir dosisnya 2 kali 75 mg atau favipiravir. Loading dosnya 2 kali 1600 mg untuk hari pertama dan selanjutnya 2 kali 600 mg untuk hari kedua sampai hari kelima. Nah, yang terakhir diberikan vitamin C secara intravena selama perawatan. Selanjutnya penata laksanaannya itu diberikan obat suportif lainnya dan pengobatan komorbid yang ada dan juga memonitor yang ketat agar tidak jatuh ke gagal nafas yang memerlukan ventilator mekanik. Selanjutnya adalah keterangan untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk anak sendiri dosisnya itu harap disesuaikan. Selanjutnya ada vitamin C ini diberikan dengan dosis tertinggi sesuai dengan ketersediaan di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, bila tidak tersedia oseltamivir maupun favipiravir, maka sebagai pilihan dapat diberikan lopinavir ditambah juga ritonavir atau remdesivir. Nah, selanjutnya adalah favipiravir atau yang dikenal dengan Avigan itu tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau yang merencanakan kehamilan atau promil. Selanjutnya, pemberian obat azitromisin dan chloroquine fosfat pada beberapa kasus dapat menyebabkan QT interval yang memanjang. Dan yang terakhir, untuk gejala ringan bila terdapat komorbid terutama yang terkait jantung, sebaiknya pasien dirawat. Nah, yang terakhir adalah penata laksanaan dari pasien yang belum atau yang tidak terkonfirmasi virus COVID-19 ini sendiri. Nah, termasuk pasien dengan hasil rapid test serologinya negatif atau orang tanpa gejala OTG atau orang dalam pemantauan ODP dan bisa juga pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, yang pertama yaitu pasien yang belum atau tidak terkonfirmasi tanpa gejala. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Yang kedua diberikan edukasi apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah pemberian vitamin C 3 kali 1 tablet. Nah, yang kedua adalah pasien yang belum atau tidak terkonfirmasi virus COVID-19 dengan gejala ringan. Yang pertama adalah pemeriksaan hematologi lengkap di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contohnya bisa di puskesmas. Nah, itu tuh pemeriksaan
pemeriksaannya yang disarankan terdiri dari hematologi rutin, hitung jenis leukosit, dan laju endap darah. Yang kedua adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, dan yang terakhir pemberian vitamin C, tablet 3x1 serta obat-obat simptomatis. Nah, yang terakhir adalah pasien dengan gejala sedang berat. Yang pertama yaitu pemeriksaan hematologi lengkap di FKTP yaitu puskesmas. Yang kedua pemeriksaan fototoraks. Yang ketiga rujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan. Dan yang terakhir yaitu pikirkan kemungkinan adanya diagnosis yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan sendiri artinya adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung secara aktual maupun potensial. Di sini ada 6 diagnosa keperawatan yang saya ambil dari penyakit COVID-19. Yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dan proses infeksi. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas, berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Yang nomor 3 ada asites, berhubungan dengan krisis situasional, ancaman terhadap kematian. Nah, jadi asites ini artinya adalah kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh pasien karena adanya ancaman terhadap si pasien. Yang nomor 4 ada gangguan ventilasi spontan, berhubungan dengan gangguan metabolisme, kelemahan atau keletihan otot pernapasan. Yang kelima ada resiko shock, berhubungan dengan hipoksia, sepsis, dan sindrom respon inflamasi sistemik. Yang terakhir ada gangguan sirkulasi spontan, berhubungan dengan penurunan fungsi ventrikel. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Jadi intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Nah, ini yang pertama ada diagnosa keperawatan dari bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Intervensi yang dapat kita lakukan di sini ada 2, yaitu manajemen jalan nafas dan terapi oksigen. Yang pertama, manajemen jalan nafas. Hal yang dapat kita lakukan adalah 1. Monitor pola nafas, baik itu frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas untuk mengidentifikasi terjadinya hipoksia melalui tanda peningkatan frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Yang kedua ada monitor sekret, jumlahnya, warna, bau, dan konsisten. Nah, tanda infeksi berupa sekret tampak keruh dan berbau. Sekret kental dapat meningkatkan hipoksemia dan dapat menandakan adanya dehidrasi. Yang ketiga ada monitor kemampuan batuk efektif untuk menilai kemampuan pengeluaran sekret dan mempertahankan jalan nafas tetap paten. Yang keempat, posisikan semi-polar atau polar untuk meningkatkan ekskursi diafragma dan ekspansi paru. Yang nomor 5, berikan minuman hangat untuk memberikan efek ekspektorasi pada jalan nafas. 6. Lakukan pengisapan lendir kurang lebih 15 menit untuk mengeluarkan sekret jika batuk tidak efektif. Yang nomor 7, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak kontraindikasi untuk meningkatkan aktivitas silia mengeluarkan sekret dan kondisi dehidrasi dapat meningkatkan viskositas sekret. 8. Ajarkan teknik batuk efektif untuk memfasilitasi pengeluaran sekret. Yang terakhir adalah kolaborasi bronkodilator dan atau mukolitik jika diperlukan. Selanjutnya, intervensi yang kedua, dari bersihan jalan nafas yang tidak efektif, kita bisa melakukan terapi oksigen. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memonitor bunyi nafas. Yang kedua, monitor kecepatan aliran oksigen untuk memastikan ketepatan dosis pemberian oksigen. Yang ketiga, monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen untuk mengidentifikasi terjadinya iritasi mukosa akibat aliran oksigen.
Keempat, monitor efektivitas terapi oksigen, misalnya oximetri AGD, karena SpO2 menurun, tekanan O2 menurun, dan tekanan CO2 meningkat. Dapat terjadi akibat peningkatan sekresi paru dan keletihan respirasi. Kelima, monitor röntgen dada untuk melihat adanya peningkatan densitas. Keenam, bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika diperlukan untuk menghilangkan obstruksi pada jalan nafas dan untuk meningkatkan ventilasi. Yang nomor 7, berikan oksigen untuk mempertahankan oksigenasi adekuat. 8. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai seperti HFNC atau NIF pada pasien ARDS atau efusi paru luas. 9. Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen. Yang terakhir, kolaborasi penentuan dosis oksigen untuk memperjelas pemberian terapi oksigen sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Kedua, ada ansietes. Intervensi yang dapat dilakukan adalah reduksi ansietes. Yang pertama, monitor tanda-tanda ansietes, verbal dan nonverbal. COVID dapat berkembang menjadi kondisi mengancam jiwa yang mengakibatkan kecemasan dan berdampak pada frekuensi dan kedalaman nafas, sehingga dapat mempengaruhi GDA. 2. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, untuk meningkatkan dukungan keluarga dan memberikan keamanan atau kenyamanan. 3. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk mendorong keterbukaan dan perasaan diperhatikan. 4. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan untuk meningkatkan stabilitas perasaan pasien. 5. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialaminya. Informasi yang adekuat dapat menurunkan kecemasan akibat ketidaktahuan. 6. Anjurkan pengungkapan perasaan dan persepsi untuk memberikan kejelasan persepsi dan perasaan serta meningkatkan coping. 7. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat untuk meningkatkan rasa pengendalian, sense of control, dan mekanisme coping. Yang terakhir, latih teknik relaksasi untuk menurunkan stres dan ketegangan. Empat, gangguan ventilasi spontan. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu dukungan ventilasi. 1. Identifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas karena kelelahan otot bantu nafas dapat menurunkan kemampuan batuk efektif dan proteksi jalan nafas. 2. Monitor status respirasi dan oksigenasi, misalnya penggunaan otot bantu, bunyi napas tambahan, dan saturasi oksigen untuk menilai status oksigenasi. 3. Monitor adanya aritmia karena aritmia dapat terjadi akibat hipoksemia, pelepasan katekolamin, dan asidosis. 4. Pertahankan kepatenan jalan nafas untuk menjamin ventilasi adekuat. 5. Berikan posisi semipolar atau Fowler untuk meningkatkan ekstrusi diafragma dan ekspansi paru. 6. Berikan posisi pronasi pada pasien sadar dengan gangguan paru difus bilateral untuk mengoptimalkan perfusi pada anterior paru yang biasanya gangguan lebih minimal dibandingkan posterior. 7. Gunakan backflow mask jika perlu untuk memperbaiki ventilasi dengan memberikan napas buatan pada pasien yang tidak mampu napas spontan. 8. Kolaborasi tindakan intubasi dan ventilasi mekanik jika perlu untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi adekuat serta mencegah kondisi mengancam nyawa. 5. Resiko syok. Intervensi yang dapat dilakukan pencegahan syok. 1. Monitor status kardiopulmonal untuk mengidentifikasi penurunan volume sistemik. 2. Monitor status oksigenasi untuk mendeteksi perubahan oksigenasi dan gangguan asam basa. 3. Monitor status cairan untuk mengetahui keadekuatan volume cairan sistemik dan kebutuhan cairan. 4.
4. Monitor tingkat kesadaran untuk mendeteksi tanda awal hipoksia cerebral. 5. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 90%. 6. Pasang jalur 4 sebagai akses untuk mengoreksi atau mencegah defisit cairan. 7. Pasang kateter urin jika perlu untuk menilai perfusi ginjal dan produksi urin. 8. Batasi resusitasi cairan terutama pada pasien edema paru karena resusitasi agresif dapat memperburuk oksigenasi. 9. Kolaborasi pemberian kristaloid 30 ml per kilogram berat badan jika terjadi shock untuk mengoptimalkan perfusi jaringan dan mengoreksi defisit cairan. 10. Kolaborasi pemberian antibiotik dalam waktu 1 jam jika sepsis dicurigai infeksi bakteri. 6. Gangguan sirkulasi spontan. Intervensi yang dapat dilakukan, kode manajemen. 1. Amankan lingkungan. Pasang APD lengkap dan batasi personil resusitasi. 2. Panggil bantuan jika pasien tidak sadar dan aktifkan kode blue. 3. Pastikan nadi tidak diraba dan napas tidak ada. 4. Lakukan resusitasi jantung paru jika perlu. 5. Pastikan jalan napas terbuka dan berikan bantuan napas jika perlu. 6. Pasang monitor jantung. 7. Minimalkan interupsi pada saat kompresi dan defibrasi. 8. Pasang akses vena jika perlu. 9. Siapkan intubasi jika perlu. 10. Akhiri tindakan jika ada tanda-tanda sirkulasi spontan, misalnya nadi karotis teraba, kesadaran pulih. 11. Kolaborasi pemberian defibrillasi jika perlu. 12. Kolaborasi pemberian epinefrin atau adrenalin jika perlu. 13. Kolaborasi pemberian amiodaron jika perlu. 14. Lakukan perawatan post cardiac arrest. Tujuan keperawatan dapat dipenuhi jika dibuktikan dengan pasien dapat mencegah penyebaran infeksi, pasien dapat belajar lebih banyak tentang penyakit dan penata laksanaannya, suhu tubuh pasien kembali normal, dan pernapasan pasien normal, kecemasan pasien pun berkurang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.